Pada malam ini kita boleh kembali untuk kita boleh duduk tenang, menyembah Tuhan, menjaga Tuhan untuk kita, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengingat Dia, kita bersama-sama sebagai pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin saat malam ini boleh ikut bergabung dalam ibadah online. Mari kita sama-sama untuk kita menyembah Tuhan pada malam ini. Kita mengingat Dia. Kita mau hati kita pada malam ini. Biar Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Kenapa yang kita perbuat untuk Tuhan, semua boleh menyenangkan hatinya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita memulai Tuhan ibadah doa pelayan pada malam ini Bapa. Mari Tuhan, Tuhan persiapkan hati kami Tuhan. Kehidupan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena ini kehidupan kami para pelayan-Mu Tuhan. Berilah kami jemaat-Mu Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kekudusan. Sebab kami indah, terlalu indah Engkau Tuhan bagi kami. Kalau Tuhan apa yang Kau perbuat bagi kami Tuhan, dan tidak bisa kami balas Tuhan, selain karena menyembah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bahwa puji mengatakan Dia sungguh Dia. Dia Yesus. Amin. Haleluya. Ya sungguh indah Dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia. Dia cintaku, Dia cintaku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cintaku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Bersama Tuhan Yesus kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berilah hormat, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia dan tangan kami Tuhan, ku
Ya ampun, dia cinta dan mengampuni. Ya cinta dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya, katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, berilah hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Dia, saudaraku, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh, sembah Dia malam ini, saudaraku. Nama Dia, nama Yesus, kepada Dia saat malam ini. Sebab Dia selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita mengenal saat malam ini, semuanya dimulakan Tuhan, semuanya kebaikan Tuhan. Apa yang Dia buat dalam hidup kita adalah baik adanya. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita buat kehidupan kita. Saat ini masalah, saat ini kesukaran, saat ini depan mata, tapi kita percaya, serahkan seluruh masalahmu. Kamu tahu segala masalah kita dalam Tuhan pada malam ini. Kita membawa di kaki Tuhan. Di pergumulan, ampun akan menjawab selama ini. Kita percaya pada Tuhan akan selalu menjawab. Tuhan akan membuka setiap semua. Karena Tuhan menolong setiap kita yang ada pada malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, Tuhan baik ya Tuhan bagi kami Bapa. Segala macam bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami melihat Tuhan tangan-Mu, kami melihat pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu Tuhan yang kita luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak Engkau membuat kami. Selama ini Engkau memberikan hormat kami kepada-Mu Tuhan. Sembah syukur kami kepada Engkau Tuhan dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Tuhan. Kami adalah para perayaan besar malam ini Tuhan. Yang jemaat-Mu yang ada pada malam ini Tuhan. Engkau melihat kami Bapa. Engkau melihat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kehidupan kami Tuhan. Dengan bersih dengan Engkau Tuhan. Dengan bersih diberikan hati Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Diberikan kami hati untuk selalu rindu mencari hadirat-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Tuhan, kuasai Tuhan dengan ibadah doa pada pelayan pada malam ini Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Kuasai Tuhan, umat yang ada pada malam ini Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kuasai juga Tuhan.
melepaskan tinggal satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Bukan satu kebetulan saudara kalau kita boleh ada pada malam ini. Bukan satu kebetulan dan kekuatan kita kalau pada malam ini kita masih dengan kesehatan, kita masih dengan waktu untuk kita menyembah Tuhan. Maka mari kesempatan yang Tuhan berikan pada malam ini kita pergunakan untuk menyembah Dia. Kita pergunakan untuk memuji nama Tuhan. Kita pergunakan untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita pada malam ini. Dan dengan para pelayan Tuhan yang setia untuk datang berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan membalas semua segala jerih payah kita pada malam ini. Haleluya. Kita mau untuk kemudian mengatakan besar dan perkasa Allah kita, ku jatuh cinta padanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau besar Tuhan, Kau yang perkasa. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat tanganmu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Puja
saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa. Engkau ada buat kami saat malam ini Tuhan. Di waktu yang singkat ini Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus, Kau mau kami memberikan seluruh hati kami kepada Engkau Tuhan. Dalam malam ini Tuhan Yesus kami terus Bapa mau menyembah dan hidup kami Tuhan. Saat ini para pelayan membutuhkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa kami mau buka hati kami Tuhan. Untuk kami membuka hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus firman yang kami taburkan Tuhan Tuhan satu tanah yang subur Bapa. Ini hati kami Tuhan. Mau buka hati kami Tuhan Yesus. Kami menyatakan betapa kami mencintai Engkau Tuhan. Mau kami setia kepada Engkau Tuhan. Sebab ini Tuhan Yesus yang saya memberikan kepada Engkau Tuhan. Katakan ku tetap cinta pada Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau kau pandang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia.
Betapa banyak jemaat Tuhan yang boleh datang di rumah Tuhan berdoa bersama-sama. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah walaupun lewat layar kaca. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami rindu Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami dimampukan oleh Tuhan. Dan kami Tuhan boleh bersyukur karena sampai saat ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami hanya dapat berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua jemaat Tuhan yang ada. Kami siapkan hati kami mendengarkan isi hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari yang indah ini sudah hampir 2 bulan kita berdoa. Saudara banyak pelayan yang akan melayani, mereka terlibat datang berdoa bersama-sama. Dan begitu juga ada jemaat Tuhan yang di rumah yang boleh mengikuti acara langsung lewat layar kaca. Semua kita akan merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan ya. Dan saya percaya malam hari ini kita semua adalah orang-orang yang kuat. Amin. Kuat apapun saudaraku, makanya firman Tuhan datang kepada kita. Kita harus menjadi orang-orang yang kuat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua kita baca bersama-sama. Bahwa di situ kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, nanti kita terus baca sampai ayat yang ke-9. Tapi saudaraku, kita baca dulu ayat yang pertama dan kedua ya. Bahwa kita tidak dapat pungkiri dalam hidup ini, persoalan dan tantangan seringkali membuat semangat hidup kita, saudaraku, sebagai orang percaya itu berkurang ya. Seringkali kita datang, sifat kita, kemanusiaan kita melihat seperti yang kita ada saat ini ya saudaraku. Saya percaya seringkali kita ini menjadi lemah. Kalau dulu orang katakan yang waktu belum heboh-hebohnya saudaraku, aduh mau berjalan ke sana takut ya, aduh jadi parno katanya ya. Tetapi saya percaya malam hari ini kita datang di rumah Tuhan, berdoa jemaat Tuhan yang ada di layar kaca menonton, kita mendengar firman Tuhan supaya kita menjadi apa? Menjadi kuat. Karena lewat kebenaran firman Tuhan ada nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Tuhan lewat hamba Tuhan, bahwa benar kalau kita ini dalam masa-masa sesulit ini, jangan kita mengandalkan kekuatan kita ya. Jangan kita andalkan keuangan, jangan kita andalkan bisnis kita, jangan kita andalkan kepintaran kita, jangan kita andalkan betapa banyaknya uang kita yang ada di bank saudaraku. Tetapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena Bapak Ibu, kalau kita saudaraku mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan itu yang paling kuat. Katakan amin. Hanya Dia yang paling kuat. Kita yang lemah dikuatkan oleh Tuhan ya. Dalam proses masalah hidup kita saudaraku, saya percaya kita semua mengalami proses. Seberapa banyak saudara yang mengalami proses dan saudara berkata, ini semua karena anugerah Tuhan, semua ini karena Tuhan yang mampukan. Berarti saudara tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan saudaraku ketika melalui proses, saudara sakit, saudara disembuhkan, saudara berkata, aduh untung saya ke dokter ini. Kalau dokter ini tidak dapat memberikan saya obat yang manjur, itu saudaraku saya sudah lewat dan sebagainya. Bukan.
bahwa proses kita ini seperti saat ini saya kurang tahu berapa lama saudara. Tetapi saya percaya betapa kita yang sudah melewati berbagai-bagai proses. Seringkali saudara ada cepat Tuhan jawab, ada begitu lama kita melalui proses-prosesnya Tuhan. Tetapi satu hal dikatakan bahwa apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Saudara menjadi kuat. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terus ada seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, memang menjalani suatu proses itu tidak gampang, ya. Saya ingat khotbah Bapak Gembala 3 tahun lalu. Proses itu yang membuat kita semakin hari semakin mengerti. Kalau tanpa proses, saudaraku, kita tidak akan mengerti. Kalau tanpa proses, ada kebanyakan orang hanya ingin sukses tapi tidak melalui proses. Tetapi justru dikatakan di sini bahwa diandaikan ada 3, seorang olahragawan, seorang prajurit, seorang petani. Ketika mereka ingin berhasil, saudaraku, ada proses yang harus dijalani. Ada hal-hal yang harus saudaraku tanggalkan. Kalau dia seorang prajurit, dia tidak memusingkan diri, saudaraku. Dia harus berkata siap, walaupun ada istri yang mau melahirkan, saudaraku. Kalau ada panggilan tugas, dia harus berkata siap. Begitu juga seorang olahragawan, kalau dia ingin menjadi pemenang, dia harus melatih dirinya untuk memperoleh apa? Mahkota sang juara. Ada proses yang dia harus hadapi. Seorang petani, dia harus menanam, dia harus mencangkul, dia harus, saudaraku, melihat bagaimana dia memelihara, dia menyirami, supaya hasil kebun yang terbaik dia bisa melihat, menikmati. Jadi dengan kata lain, saudaraku, untuk menghadapi sesuatu yang kita inginkan, untuk menghadapi suatu kemenangan, kita harus melalui apa? Proses. Memang kita manusia lemah. Siapa katakan kita ini manusia kuat? Makanya saudaraku, kita perlu orang yang kuat, tangan yang kuat. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Kalau kita manusia, saudaraku, sudah merasa kuat dan kita merasa tidak memerlukan Tuhan, hancur saudara hidup kita. Tetapi saya percaya, saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan, pada saat-saat ini kita perlu tangan Tuhan yang kuat. Kita perlu sesuatu yang kuat dari Tuhan, saudaraku. Walaupun begitu banyak tantangan, saudaraku, dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Mengapa, saudaraku, sampai Paulus berkata kepada Timotius ayat ini, saudaraku? Karena di akhir-akhir begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami, jemaat Tuhan yang mengalami apa? Kemerosotan, ya. Mengalami, saudaraku, bagaimana mereka sepertinya mulai mundur. Dia katakan kepada Timotius, katakan ini. Paulus katakan bahwa kita menjadi kuat itu harus ada proses. Kita harus kuat, saudaraku. Menghadapi COVID-19 ini, saudaraku, kita harus menjadi kuat. Amin. Walaupun ini masih jadi tanda tanya, tapi saya tadi tanpa sengaja saya nonton dan saya melihat yang meninggal dan yang sembuh kebanyakan sudah lewat, ya. Yang meninggal 400 sekian, yang sembuh sudah 1000 sekian, ya. Itu karena doa-doa. Amin. Doa-doa. Walaupun saudaraku kita dalam keadaan sakit, kita harus kuat. Amin. Kita harus kuat dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, kita harus kuat, ya.
Jangan sampai iman kita merosot. Jangan sampai iman kita lemah. Sehingga hilang kekuatan kita. Kita hilang daya. Ketika kita mengalami berbagai tantangan, saudaraku, jangan kita, aduh Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Saudara harus ingat, tangan Tuhan itu begitu kuat. Kemerosotan apa yang saudara hadapi? Mungkin saudara berkata, saya mengalami kemerosotan ekonomi. Ya, pasti semua, seluruh dunia, hampir seluruh dunia, dampak kemerosotan ekonomi itu ada, saudaraku. Tapi jangan takut kita, saudaraku. Allah kita Allah pemelihara hidup kita, ya. Walaupun makanya kita jemaat Tuhan berdoa supaya kestabilan di bangsa kita, Tuhan yang akan tolong mencukupkan sandang pangan. Biar saudara-saudara ada uang, tapi kalau pangannya sudah tidak tersedia, sandangnya sudah tidak ada, kita mau beli apa? Ya, kalau kita sudah masuk dalam hal seperti itu, berarti saudaraku sudah mulai tanda-tanda akhir zaman. Orang mau cari, ya, sejupak gandum sedinar harganya. Makanya kalau jemaat Tuhan tidak kuat, kita gampang, saudara, terbalik. Gampang kita menjadi lemah. Gampang kita putus asa. Gampang kita meninggalkan Tuhan. Mari, sebagaimana Timotius diingatkan oleh Paulus, katakan ini kepada jemaat Tuhan, supaya kita menjadi kuat. Kita menjadi orang-orang pemenang. Kita mau belajar, saudaraku, untuk taruh hidup kita kepada Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, kami hanya berdoa. Kami hanya bergumul, kami hanya berkata, Tuhan, kami bersyukur karena apa yang Tuhan buat baik adanya, saudaraku, ya. Di tengah-tengah seperti ini, masalah-masalah yang timbul, baik masalah ekonomi, baik masalah keuangan, baik masalah pekerjaan, baik masalah studi, bahkan pelayanan, saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Satu hal kita harus andalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Makanya jemaat diberi dorongan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius sampaikan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena hanya Kristus Yesus yang satu-satunya kekuatan kita. Amin. Mengapa dia harus berkata begitu demikian? Jemaat Tuhan jangan sampai luntur. Jangan sampai kita mulai ragu akan Kristus Yesus Tuhan. Tapi marilah kita percaya. Makanya setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan, itu satu, saudaraku, adalah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan. Supaya jemaat-jemaat Tuhan menghadapi situasi kondisi apapun tetap kuat. Menjadi kuat. Jemaat Tuhan menjadi kuat. Supaya walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak bergandengan tangan yang biasanya kita lakukan dalam doa, kita bersatu hati. Tapi akhir-akhir ini, saudaraku, karena situasi dan kondisi, kita harus taat, ya. Kita jangan dulu bergandengan tangan, tapi roh kita diikat oleh Tuhan. Roh kita disatukan oleh Tuhan. Supaya semangat jemaat Tuhan yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Kita saling mendukung, saling, saudaraku, mendoakan satu dengan yang lain. Supaya, saudaraku, kita akan menikmati, kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya, berkat-Nya. Di mana ada persatuan roh, di situ ada kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biar kiranya kita lewati hari-hari ini, saudaraku, yang mungkin ada yang sudah berkata, aduh, saya sudah di masa-masa yang sukar. Saya, saudaraku, berdoa. Saya 3 minggu lalu ada seorang sepupu saya. Dia membuat suatu status, saya hanya berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, ya. Kami secara manusia hanya bisa berdoa kepada Tuhan, ya. Karena dalam keadaan seperti ini, saudaraku,
sensi seseorang itu begitu cepat menghadapi. Ya, bisa perang di Facebook, bisa perang di medsos dan sebagainya. Tetapi saya berdoa, kita sekarang ini saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Media sosial ada untuk saling menguatkan jemaat Tuhan yang lain dengan jemaat Tuhan yang lain ya. Kita saling menguatkan antara saudara bersaudara. Kita saling menguatkan antara teman-teman pelayan saudara. Supaya apa? Kita sama-sama menikmati janji-janji Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Dan benar-benar kita ingat bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, itu Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dan kita tidak usah ragu, saudaraku. Kita tidak usah ragu. Kita tidak usah bimbang dan kita tidak usah takut. Saudara, kalau kita hanya berserah kepada Tuhan, kita ikut kehendak Tuhan, saudara, tanpa saudara sadari, masa-masa ini akan lewat begitu saja. Amin. Tanpa saudara sangka, sudah lewat. Tugas kita hanya berdoa dan Tuhan yang memulihkan. Amin. Tiba-tiba kita sudah lewati suatu badai yang besar tanpa kita sadari. Kita sudah menjadi seorang pemenang. Kita menang atas segala angin topan, badai, virus, segala macam yang mempengaruhi pekerjaan, usaha, pelayanan, kesehatan. Kita tiba-tiba sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi satu hal, tetap kita mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Satu hal, ketika kita duduk di kaki Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Saudara, angkat rohmu. Saudara, berbicara kepada Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan. Pribadimu katakan kepada Tuhan. Semua hanya anugerah Tuhan. Jauhkan dari pikiran-pikiran saudara yang bimbang, yang membuat hilang saudara punya konsentrasi dalam berdoa. Tapi ketika saudara duduk di kaki Tuhan, bahwa benar Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Di kaki Tuhan, ku taruh hidupku. Di kaki Tuhan, ku serahkan usahaku. Di kaki Tuhan, ku serahkan kesehatanku. Di kaki Tuhan, ku serahkan pelayananku yang Tuhan percayakan. Itu yang kita kerjakan akhir-akhir ini. Supaya apa, saudaraku? Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berlutut di kaki Tuhan. Kita berdoa, kita sembah Dia. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Oh Tuhan, ada kekuatanku. Bersamanya ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi, tak kemuliaannya biar ku biar saja
bersama Dia, ku tak akan goyah. Saya selalu kepada dua pertama. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi bagai kemuliaan. Dia bumi bergoncang dan menyembah, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dan kemuliaan. Dia bumi bergoncang dan menyembah, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita tinggikan doa kita pada malam hari ini. Kita agungkan Dia selalu dalam hidup kita, karena Dia sungguh baik dan amat baik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pada malam hari yang indah ini, Tuhan berikan kami kesempatan kembali umat-umat Tuhan boleh ada di rumah-Mu saat ini untuk mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu, di mana kami Tuhan boleh ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami datang di hadirat Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, memuji Engkau dengan tulus di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu saat ini, apapun yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah-Mu saat ini maupun yang ada di rumah yang mendengarkannya, biar kiranya Tuhan tolong lawat kami Bapa pribadi lepas pribadi Tuhan, karena kami percaya melalui kekuatan kebenaran firman-Mu di malam hari ini benar-benar kami dikuatkan kembali Tuhan, meneguhkan iman percaya kami kembali bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu ada bersama kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada malam hari ini Engkau pilih setiap hati kami Tuhan, terlebih urapi kami Tuhan para anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk membawa setiap pokok-pokok doa malam hari ini. Biar urapan Allah turun atas kami, pimpin kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, karena kami Tuhan tanpa kekuatan-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu perlengkapi kami Bapa dengan kekuatan yang daripada-Mu. Saat ini kami Bapa akan menaikkan doa kami yang pertama kepada-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan Tuhan, kiranya Engkau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan,
Biar Engkau pimpin seluruh kehidupan hamba-Mu. Biar setiap doa-doa yang hamba naikkan di hadapan-Mu kiranya naik di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk pelayanan di GPDI Kayu Mas di tempat ini Tuhan. Biar Engkau tolong pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Kami Tuhan bersyukur setiap ada ibadah Tuhan di tempat ini. Kami boleh ada di tempat ini Bapak berkumpul. Seberapapun jemaat Tuhan yang hadir, kami boleh menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Boleh menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ini adalah kekuatan bagi kami. Begitu juga jemaat Tuhan mungkin yang ada di rumah. Biar mereka tetap Tuhan kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Sekalipun mereka ada di rumah, tetap mereka berharap kepadamu ya Tuhan. Jangan iman mereka jadi kendor Tuhan di dalam keadaan dan situasi yang ada saat ini. Tapi tetap kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sudah bangkit bagi kami Tuhan, mencari kemenangan bagi kami sebagai bukti kasih-Mu Tuhan buat kami. Oleh sebab itu tetap kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lawati Tuhan pelayan-pelayan-Mu saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Biar tolong mereka beri kesehatan, kekuatan, berikan pengharapan bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga secara khusus Gembala sidang kami GPDI Kayu Mas, yaitu Bapak Badan seluruh Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu. Tuhan jaga lindungi hamba-Mu Tuhan. Tuhan pulihkan selalu kesehatan hamba-Mu di dalam menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Biar Tuhan tetap menyertai hamba-Mu, memberikan kekuatan selalu untuk menggembalakan sidang jemaat di tempat ini. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Pelihara hamba-Mu Tuhan senantiasa untuk menyenangkan hati-Mu. Bukan Tuhan gampang untuk menggembalakan sidang Tuhan, tapi kami percaya kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan itulah yang menyertai selalu hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati rumah tangganya, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati menantu, Tuhan berkati cucu, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka Bapa. Tuhan berkati juga ibu gembala kami sebagai ibu rohani, sebagai ibu penolong untuk Bapak Gembala. Biar Kau senantiasa memberikan kekuatan yang lebih daripada Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan kesabaran lagi Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, apa yang menjadi cita-cita hamba-Mu, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, yang selalu mendengarkan setiap doa-doa umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terlebih untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan selalu membuka jalan Tuhan. Kalau kami melihat Tuhan di sekitar kami ya Bapa, banyak yang gereja ditutup ya Tuhan, tidak bisa beribadah Tuhan. Tapi di tempat ini, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, oleh kami berkumpul beribadah di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu ya Tuhan yang menjaga dan melindungi tempat ini Tuhan. Karena dari tempat ini kami selalu memanjatkan setiap doa-doa dan permohonan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Biar Kau senantiasa memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan di GPD ini. Berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, terlebih kesehatan Tuhan untuk memajukan pekerjaan di tempat ini. Kami Tuhan percayakan untuk melayani di tempat ini, bukan karena kepintaran kami, bukan karena keadaan kami Tuhan, bukan karena Tuhan apa yang bisa kami
sebab itu perlengkapi kami Bapa dengan kuat kuasa-Mu. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Oleh sebab itu, biar kasih-Mu tetap mengalir di dalam setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang ada di GPDY Kalimas. Biar Tuhan lawati mereka Bapa di dalam keadaan yang sulit saat ini. Dengan adanya virus Tuhan COVID-19, semuanya Tuhan jadi terganggu. Baik kami beraktivitas kemanapun, dimanapun kami berada terbatas Tuhan. Terlebih juga Tuhan perekonomian saat ini. Tuhan, kepada siapa kami bersandar Tuhan? Hanya Engkau Tuhan Allah kami yang kami sembah. Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya kami bisa berlari kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu lawati umat-umat Tuhan saat ini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, mungkin masih ada yang beraktivitas. Tuhan tolong mereka Bapa. Jauhkan dari segala virus yang ada saat ini. Jauhkan dari segala ketakutan. Jauhkan segala dari kecemasan, kekhawatiran hidup. Biarlah tetap mereka bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Oleh sebab itu, biar terus mereka dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena di dalam firman-Mu itu kami mendapat satu jawaban, bahwa Engkau Tuhan Allah kami adalah kekuatan kami. Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang ada, baik di rumah maupun yang ada saat ini di rumah Tuhan, mari jangan hati kita menjadi tawar, tetapi kita berpengharapan bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kita kekuatan, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu mari kita tetap kita sandarkan hidup kita hanya kepada-Nya saja. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kita berdoa buat wadah-wadah yang ada Tuhan. Sudah beberapa bulan ini Tuhan wadah tidak berjalan, tapi mungkin bulan Mei ini Tuhan akan mulai wadah. Siapa yang rindu boleh datang di setiap wadah-wadah. Biar Tuhan tolong ya Bapa. Sekalipun pemerintah sudah ambil keputusan biar beribadah di rumah, tapi Tuhan tempat ini membuka ya Tuhan, tempat boleh untuk jemaat-jemaat Tuhan boleh datang di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, setiap jemaat Tuhan ada kerinduan, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindunginya. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk visi dan misi gereja kami. Biar Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap yang menjadi jawaban bagi visi dan misi gereja ini Tuhan. Biar Tuhan tetap pakai gereja kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekuatan kami. Amin. Alam kudus hadirat-Mu, hampiri takkan kasih karunia-Mu Bapa.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya karena kasih setiamu Tuhan, kami berada begitu besar. Kami masih mau kami menginjakkan gereja ini Tuhan di rumahmu. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan yang selama ini kau berikan Tuhan. Walaupun kami harus keluar kemana-mana Tuhan Yesus, tapi kami tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Tapi karena kami memang sangat mencintai Engkau Tuhan dan ingin menyenangkan hatimu Tuhan Yesus, kami masih tetap ingin hadir Tuhan Yesus. Dan Engkau masih juga senantiasa menjaga melindungi kami. Banyak terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami haturkan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan Yesus, menyampaikan pokok doa yang kedua Tuhan untuk seluruh gereja yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Tuhan Yesus, kami tahu karena COVID ini masih banyak gereja-gereja yang belum bisa buka Tuhan untuk para jemaatnya. Biarlah ya Tuhan, semua hanya tinggal waktu ya Tuhan, waktu dari Engkau yang terbaik yang boleh kami terima. Kalau memang semua ini harus terjadi, kami percaya semua atas izin-Mu Tuhan, dan semua hanya di dalam kendali-Mu. Kami percaya Tuhan, untuk masalah yang sekecil ini Engkau mampu Tuhan, Engkau mampu membangkitkan orang yang mati, apalagi hanya menyelesaikan wabah seperti ini Tuhan. Kami sangat yakin ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena belas kasihan-Mu saja Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami Tuhan, yang andai kata memang membuat murka Tuhan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan. Dengan kejadian ini pun kami sudah sangat menderita Tuhan Yesus. Kalau kami tidak bisa bersatu di dalam satu gereja Tuhan, itu juga adalah satu siksaan Tuhan, bukan satu yang menyenangkan buat kami. Kami ingin bisa kembali beribadah bersama-sama Tuhan, menyatukan roh kami Tuhan di satu tempat ini, di satu rumah-Mu Tuhan Yesus. Ibadah online bukan suatu yang indah Tuhan buat kami, karena kami juga merasakan tidak ada persatuan Tuhan. Kami kangen masa-masa itu Tuhan Yesus. Tuhan, tolong hentikan Tuhan Yesus, mohon belas kasihan-Mu. Kau jauhkan kami Tuhan Yesus dari segala kemalaman. Tolong hindarkan dari virus-virus ini Tuhan. Selesaikan Tuhan Yesus, kami mohon. Biar kami bisa berkumpul kembali, juga jemaat-jemaat lain di gereja lain Tuhan, yang mungkin juga tidak seiman dengan kami, dan juga mungkin untuk gereja-gereja Katolik juga Tuhan Yesus, mereka bisa membuka ibadah kembali Tuhan. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu, karena kami percaya hanya Engkau yang mampu Tuhan Yesus menghalau dari segala kemalangan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami khusus juga ingin berdoa untuk hamba Tuhan, untuk gembala sidang, juga untuk para guru-guru sekolah Alkitab. Beri mereka kekuatan Tuhan, juga kesehatan. Sekalipun mereka tidak bisa lagi mungkin mengajar, berkumpul bersama dengan murid-murid sekolah Alkitab Tuhan. Banyak hal Tuhan Yesus mungkin harus ada akibatnya akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencukupkan segalanya Tuhan. Segala pergumulan mereka dalam rumah tangga para hamba Tuhan juga Tuhan, Engkau yang akan selesaikan Tuhan Yesus. Engkau berikan jawaban Tuhan dalam setiap permasalahan mereka. Ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami. Hanya Engkau guru batu dan keselamatan kami Tuhan. Kami tidak bisa berharap pada Allah yang lain Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Tuhan Yesus, beri mereka kekuatan Tuhan, kesabaran, ketenangan Tuhan, dan terutama kedamaian Tuhan. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah menghadapinya, terutama mungkin mereka yang tidak ada penghasilan Tuhan. Dari bulan ke bulan mereka begitu banyak pengeluaran tapi tidak ada pemasukan, tidak bisa mengajar, tidak ada penghasilan. Semua ini seperti rantai kehidupan Tuhan Yesus. Beri mereka kesabaran Tuhan.
bahwa pasti akan ada pertolongan Tuhan. Engkau curahkan belas kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menyalurkan berkat-berkat itu Tuhan melalui orang-orang di sekitar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bantuan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami harapkan sebagai penopang hidup kami Tuhan Yesus. Kami hanya bisa duduk diam di kaki-Mu Tuhan, berdoa, memohon. Kalau kami harus menangis Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang melihat bahwa ini adalah air mata kami Tuhan, bahwa kami rindu Tuhan Yesus. Kalau mereka juga harus mengajar Tuhan di sekolah Alkitab, itu juga mungkin adalah kerinduan mereka, bukan sekedar penghasilan yang mereka terima Tuhan. Tuhan, juga biarkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini libur Tuhan bisa tetap tenang Tuhan Yesus dan tidak bingung, tidak tahu harus bagaimana, harus melakukan apa. Biarlah Engkau tetap menuntun mereka sama seperti di sekolah Alkitab Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan di sana bisa menuntun mereka. Engkau akan menuntun Tuhan Yesus, mengirim Roh-Mu ke dalam hati anak-anak sekolah Alkitab ini Tuhan, supaya mereka tetap bisa terus berdoa, setia Tuhan Yesus, menjalani apa yang seperti yang seharusnya mereka lakukan di sana Tuhan, setiap harinya. Tuhan Yesus, ajari kami untuk diam Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, kami sudah tidak bisa apa-apa. Kami tidak bisa lagi berpikir bahwa kami harus bekerja, bisa memperkaya diri sendiri. Bisnis ini, bisnis itu, kita sudah nggak berpikir ke sana Tuhan. Tapi kami hanya bisa berharap Tuhan Yesus bahwa ini akan pulih, keadaan ini akan segera selesai Tuhan Yesus, kembali seperti semula. Hanya dari pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk bisa tetap tenang Tuhan Yesus. Duduk diam di kaki-Mu, berdoa, memohon Tuhan. Tuhan Yesus yang baik hati, kami selalu berdoa untuk seluruh anak-anak muda Tuhan yang dalam ikatan dosa. Ya Tuhan, dalam keadaan seperti ini pun mungkin masih ada yang terkena anak-anak muda ini dalam ikatan dosa seperti narkoba atau seks bebas dan sebagainya Tuhan, atau bahkan kejahatan lain Tuhan. Dengan kejadian ini Tuhan Yesus, ada satu hal sebenarnya yang kami takutkan, yang lebih kami takutkan Tuhan. Kalau memang keadaan semakin susah, kami takut Tuhan Yesus akan terjadi satu kekacauan Tuhan, di mana mereka sudah tidak ada uang, tidak ada makan. Bagaimana mereka harus menghidupi Tuhan Yesus diri mereka? Kalau mereka sudah tidak bisa berpikir apakah lagi meski mereka akan berbuat kejahatan, itu lebih menakutkan buat kami. Ya Tuhan, tolong pulihkan ya Tuhan, jauhkan anak-anak ini Tuhan, terutama anak-anak muda ini. Kalau mereka sudah terlanjur dalam ikatan dosa ini, narkoba atau seks bebas, tolong Engkau lepaskan Tuhan Yesus, Kau jauhkan. Biarlah Engkau mempertemukan mereka dengan orang yang benar-benar bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik Tuhan, ke arah pertobatan Tuhan Yesus. Ini bukan saatnya Tuhan. Rasanya kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Kami harus semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Bukannya kami semakin banyak melakukan dosa. Ya Tuhan, dalam keadaan terhimpit pun, ajari kami untuk tetap setia Tuhan Yesus. Dan kami tidak lari pada hal-hal yang tidak benar. Dan jangan biarkan ada pengaruh-pengaruh yang tidak benar Tuhan Yesus. Jangan mereka berpikir untuk mencoba Tuhan yang namanya narkoba atau seks bebas. Dengan dalih mereka stres, tidak ada pekerjaan atau apapun itu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, tolong jauhkan itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada uluran tangan-Mu untuk bisa membantu mereka, membawa mereka kembali. Dan mungkin sudah keluar Tuhan Yesus dari gereja, dari ajaran, mereka bisa kembali ke rumah-Mu Bapa dan bertobat dan menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan Yesus. Juga kami ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah selama ini hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap jaga iman mereka, jaga hati mereka, supaya mereka tetap punya hati yang tetap setia kepada kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan melingkupi kami semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan bertutup bungkus kami dengan kuasa dalam-Mu Tuhan. Engkau yang akan menghalau segala penderitaan Tuhan Yesus, segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tidak dapat kami hitung satu persatu segala anugerah-Mu. Tiap hari kami bangun tidur Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan berkat yang begitu besar. Kesehatan Tuhan, kami masih bisa bangun dengan nafas yang baik Tuhan, nafas yang cukup. Itu sudah banyak terima kasih. Ya Tuhan, ini adalah Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini Tuhan. Engkau sempurnakan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemulihan terjadi Tuhan, pemurnian terjadi Tuhan. Benar-benar Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Setiap masyarakat yang mencoba memberontak, mereka yang tidak melakukan hal yang baik Tuhan, mereka yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain Tuhan, maupun mematikan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan jamah ya Bapa, Tuhan memulihkan ya Bapa. Berikan roh pertobatan bagi kami masyarakat Indonesia yang ada Tuhan. Pulihkan kembali ya Bapa, satukan kembali setiap pribadi kami Tuhan, di dalam setiap suku maupun bangsa kami Tuhan. Biarlah kami tidak memandang rupa ya Bapa, tetapi kami merindu Tuhan adanya kesatuan gotong royong satu dengan yang lain Tuhan. Kesatuan mendukung pemerintahan yang ada di negara ini Tuhan. Bukan dalam hal yang negatif Tuhan, bukan hal yang merugikan orang lain Tuhan, tetapi hal yang positif Tuhan. Benar-benar kami mau bekerja sama dengan tulus ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami masyarakat yang ada Tuhan, saling mendukung Tuhan satu dengan yang lain ya Bapa, di dalam kasih persekutuan yang daripada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sebagai kami umat-umat Tuhan, kami rindu menjadi umat terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, yang mungkin semakin gelap Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang mampu menjadikan kami terang bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk membangun bangsa kami lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan, memberkati pemerintahan yang Tuhan percayakan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Semuanya kami percaya Tuhan itu atas kepercayaan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, roh pengertian, kejujuran, bahkan kebaikan Tuhan di dalam mereka
bekerja ya Bapa. Dan biarlah Tuhan benar-benar mereka bekerja atas kehendak yang Engkau ya Bapa. Dan setiap mereka yang mungkin ada yang melakukan kejahatan, egois maupun mereka yang menguntungkan diri sendiri, korupsi apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Dilihat tangan kuasa-Mu yang ajaib Tuhan, membuat mereka bertobat ya Bapa, membuat mereka sadar Tuhan bahwa mereka harus kembali kepada jalan yang Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan adanya kedamaian di bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Dimanapun tempat yang mungkin terjadi perselisihan Tuhan, terjadi pemberontakan maupun perpecahan ya Bapa antara suku maupun bangsa Tuhan. Mereka yang mungkin berpikiran rasis, Tuhan ampuni mereka ya Bapa. Tuhan berikan terang firman-Mu di antara mereka ya Bapa, sehingga kemenangan terjadi Tuhan, menang atas pertobatan ya Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, semakin banyak jiwa-jiwa kembali kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi sekitaran DKI Jakarta di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap perekonomian yang ada Tuhan, politik yang ada Tuhan, agar tetap seimbang Tuhan. Tidak ada kerugian yang terjadi ya Bapa, tetapi dengan berharap kepada Tuhan, maka semuanya dapat berjalan dengan stabil ya Tuhan. Setiap orang dapat diberkati ya Bapa. Setiap DKI Jakarta ini dapat dilindungi ya Tuhan dari segala tingkat kejahatan yang ada. Tetapi biarlah kerinduan kami Tuhan, agar DKI Jakarta ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Perekonomian yang dapat diberkati ya Tuhan, seturut dan sekandangnya Allah ya Bapa. Dan kami juga berdoa bagi sekitaran Pulau Gadung ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Bapa. Semakin banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada waktunya Tuhan, mereka dapat datang ke bait sucinya Allah. Mereka dapat kembali Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka mau bertumbuh di dalam iman percaya mereka ya Tuhan. Bukan mempengaruhi mereka Tuhan, tetapi dengan tangan kasih Tuhan membuat mereka mengenal siapa juru selamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Menangkan jiwa mereka ya Tuhan, lindungi sekitaran Pulau Gadung ini ya Tuhan, dan Tuhan pulihkan, menangkan jiwa-jiwa mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap janda-janda, fakir miskin mereka yang kurang mampu, maupun mereka yang yatim piatu Tuhan. Biar Tuhan jaga mereka. Ubahkan setiap mindset mereka yang mungkin berpikir bahwa mereka menderita, mereka sendiri Tuhan. Ubahkan pikiran mereka, hati mereka Tuhan. Biar mereka mau mengenal kasih Kristus, bahwa masih ada cinta kasih di sekeliling mereka ya Tuhan. Masih ada terang firman-Mu yang menerangi mereka ya Tuhan. Tolong mereka ya Bapa, mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan biarlah mereka dapat merasakan kasih yang lembut yang berasal dari Kristus melalui orang-orang di sekitaran mereka ya Tuhan. Mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas, dimanapun mereka saat ini, tolong mereka ya Tuhan. Ajari mereka Tuhan untuk mengenal pribadi Kristus, bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penghibur mereka, dan ada Allah yang selalu sanggup mencukupkan apa yang mereka perlukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami dan layakkan doa kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
sangat percaya setiap doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan malam hari ini, Tuhan sudah mendengarnya. Oleh karena itu kami berterima kasih Tuhan, kami boleh menjadi umat pilihan Allah, dan tubuh kami ini kami mau menjadikan rumah doa baik Allah yang kudus sebagaimana Engkau menghendaki. Dan biarlah hari lepas hari, apapun yang akan terjadi, kami tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tetap mau terus dekat dengan Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mengakhiri doa malam hari ini. Karenanya kami berdoa dan kami penalaskan setiap doa-doa kami bukan dengan nama yang lain, tetapi hanya dengan satu nama yang heran, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hati dan pandangan iman kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua malam hari ini, bahkan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Rahmat heran.